Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Widyanovita. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi HTML yang sudah saya pelajari. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat formulir pendaftaran di aplikasi HTML. Maaf, sebelumnya di aplikasi Notepad++. Di sini saya pertama menggunakan doctype HTML, lalu bahasanya menggunakan bahasa Inggris, lalu head. Lalu di bagian title-nya ini saya menggunakan survei pelanggan. Maaf, sebelumnya ini salah. Kita ganti ke formulir pendaftaran. Nah, setelah ini kita klik Ctrl S, lalu bagian ini klik sini. Nah, di sininya akan berganti ke formulir pendaftaran. Lalu di bagian fontnya ini saya menggunakan Times New Roman, terus Times, lalu serif. Di bagian background saya menggunakan warna ini, warna abu-abu. Warna abu-abu akan menghasilkan tulisan yang di bawah ini akan berwarna abu-abu. Lalu paddingnya ini menggunakan 20 px dan border radiusnya 10 px, max width-nya 1000 px, marginnya 100 px auto. Lalu di bagian from container-nya ini, from container legend-nya ini menggunakan warna hitam, terus tulisannya tebal, terus menggunakan size font-nya 24 px, text line-nya center, dan display-nya blocks. Ini akan menghasilkan yang ini. Lalu di bagian buttonnya ini saya menggunakan color yang ini. Terus colornya yang ini saya menggunakan warna putih. Bordernya none. Cursornya pointer. Paddingnya 10 px dan 20 px. Border radiusnya 5 px. Setelahnya kita menggunakan button hover. Backgroundnya warna hijau. Dia akan menghasilkan yang ini warna hijau. Lalu kita di sini menggunakan style, lalu head lagi, body, dan div class from containernya ini. Latihan HTML. Lalu legendnya menggunakan formulir pendaftaran. Akan menghasilkan ini. Lalu di sini kita menggunakan judulnya biodata diri. Ini akan menghasilkan ini. Lalu kita membuat nama, NIM, tanggal lahir, agama, alamat, umur, hobi, email, nomor telepon, fakultas, jurusan, dan status itu menggunakan label for dan label type. Label for ini, nama ini kita tulis akan menghasilkan yang ini. Nama ini. Lalu di bagian input tipe ini akan menghasilkan teks, terus ID-nya nama, name-nya nama, dan page holder-nya ini isi nama Anda akan seperti ini. Lalu yang bagian NIM. Yang bagian NIM ini kita juga salin yang nama ini lalu kita letakkan, tetapi yang tipenya ini kita ubah ke number, di mana dia hanya dapat diisi dengan angka, tidak dapat diisi dengan huruf. Misalnya kita ketikkan huruf tidak bisa, lalu kita ketikkan angka, bisa. Lalu di bagian tanggal ini kita menggunakan tipe date, ID-nya tanggal, namanya tanggal, lalu ini request, jadi kita bisa menggunakan tanggal seperti ini, kita bisa memilih tanggal hari ini, seperti ini. Kan menghasilkan seperti ini. Terus untuk yang nama, yang agama dan alamat itu juga sama, menggunakan tipe agama, terus
page holdernya isi alamat Anda, isi agama Anda. Lalu di bagian umur ini juga sama seperti NIM, ini menggunakan tipe number, hanya dapat diketikkan angka saja, tidak dapat diketikkan dengan huruf. Seperti yang lainnya akan sama, cuma diubah seperti tipenya, ID-nya, dan namanya saja. Lalu di bagian fakultas ini kan terdapat beberapa fakultas, jadi kita memilih, jadi kita menuliskan beberapa pilihan. Kita menggunakan label fakultas. Label fakultas ini akan menghasilkan yang ini. Lalu di bagian select ID ini akan menggunakan P fakultas. Nama name ini menggunakan fak. Lalu kita tulis option apa saja yang akan kita tuliskan. Di sini menggunakan option value fakultas MIPA. Lalu di fakultas MIPA ini option ditutup. Lalu yang ini juga menggunakan option value. Ini escape, option, dan seterusnya. Ini akan menghasilkan seperti ini. Ini akan menghasilkan beberapa option. Lalu di bagian jurusan juga sama. Ini menggunakan option value. Labelnya jurusan akan menghasilkan yang ini. Lalu kita menggunakan jurusan kimia, matematika, biologi, farmasi, ilkom, fisika, pendidikan ekonomi, dan pendidikan matematika. Ini akan menghasilkan yang seperti ini. Setelahnya, kita akan membuat label untuk status. Label untuk status ini tidak dapat diisi, karena sudah diisi otomatis. Ini kita menggunakan value mahasiswa aktif disable, lalu ditutup dengan input BR dan BR. Setelahnya, bagaimana cara kita membuat reset dan kirim ini? Kita menggunakan button. Yang pertama ini kita menggunakan class, button, group, lalu button type tipenya itu reset, resetnya yang ini. Lalu tipe sumlit ini kirim bagian ini. Lalu kita tutup dengan ini body lalu HTML. Pendaftaran seperti ini sering dibuat untuk mendaftar beasiswa atau lain sebagainya. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.